Bagi saya itu emang kalau pemasarannya itu sekarang zamannya teknologi gini kan cepetnya kan di media sosial ya Mbak. Lakoni saya itu kurang kurang pinter juga, terus kurang ada waktunya juga. Jadi saya itu kayak nggak telaten gitu loh. Tapi kalau masalah pemasaran kita bisa bikin ya. Kalau nggak ada pemasarannya, apa laku kita produk kita? Terus telaten, sabar, jangan patah menyerah. Terus kalau bisa sesama menjaga untuk sama temen itu memang benar-benar dijaga biar tetap sambung. Lah kan masalah uang sedikit itu loh Mbak, itu bisa menjauhkan kan, kendalanya nggak sama. Kadang daripada saya itu masalahnya dengan menjauhkan silaturahim, mendingan nggak usah aja. Kenapa saya tuh sampai sekarang itu kok usahanya panggah sambal pecel, padahal Medion itu kan sambal pecel lukan-lukannya kan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulis. Asli saya dari Ngawi. Terus sekarang tinggal di Madiun ini karena ngikut suami. Awalnya mula berdirinya kurang lebih dari sekarang itu ya hampir 15 tahun. Kan dari ibu mertua saya ya. Itu dulu ibu itu babatnya itu masih pakai lumpang. Jadi benar-benar ditumbuk itu loh Mbak. Nah, terus lama-lama alhamdulillah pesanan semakin banyak, akhirnya pesanan tidak memadai, akhirnya beralihlah kita sekarang tetap pakai mesin. Nah namanya lumpang itu karena dulu dari lumpang akhirnya dibawa sampai sekarang itu pakai lumpang abadi. Pertama babat itu ya ikut gabung sama ibu, itu akhirnya lama-lama saya sendiri sudah punya pasaran sendiri. Terus akhirnya saya dengan modal sedikit saya kembangkan, beli mesin. Alhamdulillah sekarang sudah penggorengannya juga sudah pakai oven. Dulu masih manual semua Mbak. Kalau namanya lumpang abadi itu, untuk lumpangnya itu memang awalnya dari tumbuhan. Terus kalau abadi itu ibu itu dulu itu waktu di percetakan itu sama orang percetakan itu dikasih jangan lumpang aja gitu, abadi biar abadi selamanya katanya kan gitu. Akhirnya dibawa sampai sekarang. Kalau masalah 1, 2, dan 3 itu emang saya kalau 2 itu anak nomor 2. Bikinan produk sambal pecel itu ada 1, 2 itu 1 yang mbak, 2 saya, 3 itu adik, yang 1 rumah dengan ibu. Masalah rasa itu sama, itu kan resep dari ya leluhur. Di sini itu semuanya pakai bahan apa adanya Mbak ya, maksudnya itu bukan kalau dari cabai itu memang kita itu nggak pernah misalkan itu cabai mahal ya, itu saya tempat bertahan cuma ya pakai cabai yang segar, jadi nggak beralih ke cabai yang kering itu loh Mbak, maksud saya cabai yang itu. Terus akhirnya kalau kacang, emang dari awal itu kacang kan saya ambil yang emang kacang itu yang baru. Jadi kan ada loh kacang pas waktu kacang harga murah itu kita ambil harga murah. Tapi kita bertahan untuk kacang itu ya tetap kualitasnya biar rasanya tetap enak. Terus kalau bahan-bahan itu semuanya sih sama. Mungkin yang bisa membedakan itu dari lain-lain itu untuk kompetisinya itu loh Mbak. Dari paduan dari gula ke garam. Itu kan kadang orang ada ya yang bikin kadang manis, kadang asin. Nah, kenapa kalau di tempatmu itu bisa manis sama asinnya kok bisa sama? Itu mungkin ya, dan soalnya dulu ibu itu juga waktu bikin itu juga bertahap sih. Maksudnya nggak bikin ini, besok lagi bikin ini, bikin lagi gitu, kadang nggak sama hasilnya. Terus sampai akhirnya lambat laun akhirnya bisa menemukan untuk komposisi yang pas sampai sekarang. Habis Mbak, itu ya baru tahu baru bulan-bulan ini Mbak kalau mengalami krisis kacang ini ya. Dulu tuh nggak pernah kayak gini itu krisis kacang itu. Jadi makanya saya tuh di pasar itu kacang itu ada 5 macam. Tapi saya kenapa nggak ambil, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, ada yang harganya itu pokoknya beda-beda itu. Tapi saya ambil yang tengah-tengah. Jadi kualitasnya itu nggak baik, nggak jelek, jadi sedang-sedang. Nanti masih dipilih lagi. Kadang kan ada batunya Mbak, batu kecil-kecil itu. Terus kadang ada kayak bijinya apa itu asem. Kadang itu makanya kan kita menjaga kualitas itu kan harus
makanya dipilih dulu nanti biar kualitasnya tetap terjaga. Jadi kita giling sampai selesai, sampai kita bungkus-bungkus itu semuanya kan kita nggak pakai bahan tambahan apapun, jadi murni itu. Terus kayak apa ya, gulanya pun juga sama, itu kan ada gula putih sama gula aren itu. Level itu ada dua dari kita, itu ada yang pedas sama yang sedang. Kalau kadang ada orang request saya pengen yang pedas, itu kita bisa bikinkan. Terus ada lagi yang pesen yang nggak pakai cabai sama sekali, itu namanya kan kayak kalau di sini bubuk kacang ya, itu juga bisa. Jadi kita itu tinggal permintaan konsumen aja. Kalau namanya usaha itu tantangannya banyak Mbak ya, kan kita kan sifatnya jualan ini makanan matang ya. Kalau masuk toko itu kan sifatnya kita itu kan gimana, nyaur gowo. Nah itu kadang ya itu ada yang BS itu, tapi nggak banyak sih, paling 2-3 itu kan sampai tanggalnya kadang sudah habis saya ganti. Untuk tantangannya kalau emang usaha itu kan kabeh harus telaten nggih, harus telaten, semangat, jadi biar bisa menemukan sampai sekarang ini. Ada sih juga itu kemarin tahun berapa itu sebelum corona ya, itu pernah ditawarin untuk ekspor Mbak ya, itu berarti diekspor di Amerika. Itu kenapa kok sampai sekarang nggak berjalan, itu karena kalau di luar itu mintanya kan kuring Mbak, jadi sambal itu dikemas seperti kayak abon itu loh itu. Nah itu sampai sekarang belum menemukan supplier itu mau ngambil produknya itu, tapi ya mintanya itu harus kering, makanya sampai sekarang itu belum bisa menemukan ya sekering-keringnya sambal di sini. Tapi termasuk alhamdulillah udah agak kering, apa ya, pemasarannya itu kan banyak yang diambil dari salah satu teman saya, teman dari suami. Namanya juga orang itu kan kendalanya nggak sama. Kadang kan daripada saya itu masalahnya dengan menjauhkan silaturahim, mendingan nggak usah aja kan kayak gitu. Jadi biar sama-sama terjalin sampai sekarang itu persaudaraannya itu. Daripada kadang kan masalah uang sedikit itu loh Mbak, itu bisa menjauhkan kan. Saya itu emang kalau pemasarannya itu sekarang zamannya teknologi gini kan, cepatnya kan di media sosial gitu Mbak. Emang dari saya itu kadang takoni saya itu kurang kurang pinter juga, terus kurang ada waktunya juga. Jadi saya tuh kayak nggak telaten gitu loh. Malah masalah kalau di zaman sekarang, temen itu pulang bawa oleh-oleh nanti dikasihkan ke tetangga sebelah apa, akhirnya kepok tular itu. Selama ini ya itu pernah ikut pameran kayak di Surabaya. Jadi saya kan sama dinas perindustrian sama dinas UMKM koperasi itu mungkin saya diajak Mbak. Kalau saya nggak diajak itu barangnya saya yang dibawa. Terus saya dulu masih semangat, anak saya masih 1 itu saya sampai keluar Jawa itu sampai Madura barang itu saya 1 minggu di situ sama teman-teman itu ikut pameran. Terus kan diundang, disuruh bawa produknya Kabupaten Madiun semua, terus saya kumpulin, nanti di sana itu ada yang jaga 4 orang stand termasuk saya dan teman itu. Jadi promosinya dulu itu lewatnya di situ juga iya. Terus sama orang-orang dinas itu sampai sekarang pun masih nyari di sini. Jadi ya kalau buat oleh-oleh apa buat dikonsumsi sendiri, saya itu malah yang saya utamakan itu saat ini malah pemasaran Mbak, bukan permodalan. Kadang orang kan masalahnya di permodalan ya. Nah saya masalah modal itu bisa dicari, saya di situ. Tapi kalau masalah pemasaran kita bisa bikin ya. Kalau nggak ada pemasarannya, apa laku kita produk kita itu. Nah pesan saya Mbak ya, saya sendiri juga sudah hampir babat lah ibaratnya itu ya. Buat kalian yang masih muda, pokoknya kalau punya usaha gini, apalagi di makanan itu ya harus telaten, sabar, jangan patah menyerah. Terus kalau bisa sesama
menjaga untuk sama temen itu memang benar-benar dijaga biar tetap sambung lah. Nanti kalau dengan kadang kan orang mikirnya kono loh kan ada kalau nggak tega terus berkah itu loh. Nah ya kan, itu makanya kenapa saya tuh sampai sekarang itu kok usahanya sih panggah sambal pecel, padahal Medion itu kan sambal pecel lukan-lukannya kan banyak ya. Nah bisa semua orang kan bisa bikin, tapi saya itu prinsip saya tapi bisa bikin, tapi untuk masalah rasa itu kan nggak sama, ada yang enak ada yang gitu loh maksud saya. Tapi tergantung orang-orang yang sudah beli ke saya itu kenapa kok nyari lagi ke saya, berarti mereka sendiri itu yang cerita kalau cocok itu rasanya. Ya lewatnya kan dari toko ke toko itu, kenapa toko itu nggak saya kasih nomor HP saya di label ya Mbak ya. Terus untuk itu ya sudah akhirnya saya bikin untuk kayak di Facebook sama di IG itu, tapi saya itu kendalanya di situ nggak telaten dan waktunya juga nggak ada itu loh. Mbak dan Mas semuanya, semoga hubungan antara kalian dan ibu itu bisa terjalin untuk selamanya. Terus apalagi kalau bagi saya sendiri, terima kasih sebelumnya kalau mau memasarkan produk saya lewat media sosial, itu kan sangat membantu saya masalah pemasaran. Terus apalagi kalian itu kan bisa mencontoh, ibaratnya kita kan produk UMKM ya, itu biar bisa berkembang di Kabupaten Madiun ini.